Sejarah penuh dengan kebetulan aneh dan momen-momen kebetulan. Terkadang ini hanyalah kisah-kisah aneh, sementara yang lain adalah momen keberuntungan yang mengubah dunia. Nomor 10. Perang Mawar adalah masa yang rumit di mana setiap pertempuran bisa mengubah jalannya seluruh perang. Pertempuran Bormers Cross adalah salah satu pertempuran penting selama perang dan menyebabkan Edward of March dinyatakan sebagai Raja Inggris. Tetapi kemenangannya mungkin tidak akan terjadi tanpa peristiwa astronomi yang kebetulan. Kurang dari 2 bulan sebelum pertempuran Bormers Cross, Richard, Adipati York, gugur dalam pertempuran bersama putra keduanya, Edmund. Perang ini sebagian besar dimulai sebagai perebutan kekuasaan antara Adipati York dan Raja Henry yang ke-6. Sang raja mengalami masalah kesehatan mental. Ketika ia terlalu sakit untuk memerintah, sang adipati harus turun tangan. Ketika ia pulih kembali, sang raja harus merebut kembali kendali dari sang adipati, sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Meskipun Richard sudah tidak lagi hidup, perang tetap berlanjut dan putra sulungnya, Edward, meneruskan klaimnya atas tahta. Pada awal Februari 1461, ia mengumpulkan pasukan untuk sebuah pertempuran di Herefordshire, tidak jauh dari perbatasan Wales. Edward tidak berhadapan langsung dengan raja, melainkan dengan sekutu terdekatnya. Ini termasuk Owen Tudor, anak tiri raja, dan Jasper Tudor, saudara seibu atau seayah raja. Jumlah pasti untuk masing-masing pihak masih diperdebatkan oleh para ahli. Catatan menyebutkan bahwa masing-masing pihak memiliki antara 2.000 hingga 3.000 orang. Namun juga disebutkan bahwa 4.000 orang kehilangan nyawa dalam pertempuran itu, yang menunjukkan bahwa pasukan tersebut pasti jauh lebih besar. Sehari sebelum pertempuran adalah hari raya penyucian Santa Perawan Maria, yang merupakan peristiwa yang cukup penting dalam kalender keagamaan. Pada hari itu, para prajurit Edward melihat 3 matahari di langit. Mereka semua tampak berbeda dan terpisah satu sama lain. Awalnya, hal ini dianggap sebagai pertanda buruk, dan beberapa orang mulai takut bahwa pertempuran tidak akan berpihak pada mereka. Namun Edward melihatnya sebagai sebuah janji. Dia mengklaim bahwa 3 matahari itu melambangkan Tritunggal Maha Kudus, dan bahwa ini adalah sebuah berkah untuk pertempuran tersebut. Pemandangan aneh itu meningkatkan semangat, dan pasukan Edward pun berhasil meraih kemenangan. Saat ini kita tahu bahwa 3 matahari itu adalah fenomena sundogs atau parhelia. Fenomena ini disebabkan oleh kristal es dan awan di ketinggian yang membiaskan cahaya matahari. Kemenangan Edward tidak bisa sepenuhnya dikaitkan dengan peningkatan semangat akibat fenomena parhelia yang kebetulan itu. Kemungkinan besar dia memang memiliki pasukan yang lebih baik di antara keduanya. Tidak ada rincian strategi pertempuran yang bertahan selama berabad-abad, jadi benar-benar mustahil untuk memastikan apa faktor kemenangan sebenarnya. Nomor 9. Pada paruh kedua, abad ke-20, Tiongkok membuat beberapa kemajuan signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara kebetulan, yang aneh, 3 pria yang berada di garis depan kemajuan tersebut semuanya memiliki nama yang sama. 3 Chan merujuk pada 3 pria yang lahir di awal abad ke-20 yang memajukan inovasi ilmiah. Ketiganya memiliki nama keluarga Chan, tetapi mereka bukan kerabat dekat. Nama Chan memang tidak terlalu langka di Tiongkok, tapi juga tidak terlalu umum. Pada masa 5 dinasti dan 10 kerajaan, keluarga Chan adalah keluarga penguasa di kerajaan Wuyi. Ketika Wuyi jatuh saat penyatuan kembali Tiongkok, penguasa Chan bersumpah untuk melakukan apa yang benar demi Tiongkok. Pesan itu terus hidup dalam moto keluarga sejak saat itu. Dan banyak anggota keluarga Chan yang mendedikasikan diri untuk kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Pada pertengahan abad ke-20, yang dibutuhkan negara adalah para ilmuwan. Chan Chuan Xuesen lahir pada tahun 1911. Tahun ketika dinasti terakhir Tiongkok runtuh dan negara itu menjadi sebuah republik. Sebagai seorang pemuda, Xue Xuesen tertarik pada ilmu pengetahuan dan matematika dan pergi ke Amerika Serikat untuk menyelesaikan studinya. Pada tahun 1939, ia meraih gelar doktor di bidang aeronautika dan matematika dari Institut Teknologi California. Ia memulai karirnya dengan mengajar di Caltech dan bahkan membantu upaya perang Amerika Serikat dengan merancang roket. Namun, ketika gelombang anti-komunis melanda Amerika Serikat pada tahun 1950-an, ia merasa tidak lagi aman di sana. Xuesen akhirnya kembali ke Tiongkok, membawa pengetahuannya tentang roket dan rudal bersamanya. Saat Tiongkok memulai program antariksa, Xue Xuesen menyarankan agar mereka terlebih dahulu fokus pada rudal. Rudal tidak perlu dapat digunakan kembali seperti roket dan akan lebih mudah diproduksi. Rudal juga akan membantu para ilmuwan Tiongkok mendapatkan pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk memproduksi wahana yang lebih kompleks di masa depan. Xue Xuesen dikenal sebagai bapak program antariksa Tiongkok, membantu membentuk teknologi rudal dan antariksa di negara tersebut. Ketika beliau wafat pada tahun 2009, banyak orang yang pernah belajar di bawah bimbingannya selama beberapa dekade berduka cita. Setahun setelah ia lahir, Chan kedua dari 3 tokoh Chan itu lahir. Chan Weichang juga belajar di Caltech pada waktu yang sama dengan kerabat jauhnya Xue Xuesen.
Ia fokus pada mekanika dan mekanika terapan, lalu kembali ke Tiongkok pada tahun 1946. Ia bekerja di berbagai universitas membantu mengajar generasi ilmuwan berikutnya, namun juga memainkan peran penting dalam mengembangkan roket buatan Tiongkok sendiri. Ia kemudian dikenal sebagai Bapak Mekanika. Yang terakhir dari tiga Chan adalah Chuan Sun Chang, yang lahir pada tahun 1913. Saat masih muda, ia mempelajari fisika nuklir dan menjadi murid dari putri dan menantu Marie Curie. Ia kembali ke Tiongkok pada tahun 1948 dan menjadi anggota terkemuka dalam perencanaan nuklir Tiongkok. Pada tahun 1956, ia membantu membentuk rencana ilmu pengetahuan 12 tahun pertama Tiongkok dan membuat kemajuan signifikan tidak hanya dalam pemahaman Tiongkok tentang fisi nuklir, tetapi juga bagi seluruh komunitas ilmiah. Sun Chang adalah tokoh penting dalam upaya Tiongkok untuk menciptakan senjata nuklir dan dikenang hingga hari ini sebagai Bapak Senjata Atom Tiongkok. Bersama-sama, ketiga pria tersebut membantu menjadikan Tiongkok sebagai salah satu negara terkuat dan paling maju secara ilmiah di dunia. Nomor 8. Kehidupan Charles Lightoller dipenuhi dengan keberuntungan dan kebetulan yang cukup sehingga ia berhasil menginspirasi karakter film dan film tentang dua peristiwa sejarah yang sama sekali berbeda. Lightoller adalah seorang pelaut yang sudah menjalani kehidupan penuh petualangan sebelum ia naik ke Titanic pada April 1912. Ia sudah berlayar sejak usia 13 tahun dan telah selamat dari berbagai kecelakaan di laut. Pada tahun 1910, ia bergabung dengan White Star Line dan 12 tahun kemudian, ia diangkat menjadi perwira kedua di Titanic. Pada malam 14 April 1912, Lightoller sedang tidak bertugas ketika kapal menabrak gunung es. Begitu ia menyadari apa yang terjadi, ia mengambil alih tugas mengisi dan meluncurkan sekoci. Ia sangat serius menjalankan instruksi kapten untuk mengevakuasi wanita dan anak-anak, dan tidak mengizinkan penumpang pria mengambil tempat di sekoci. Hanya satu penumpang pria yang diizinkan bergabung dengan salah satu sekoci Lightoller malam itu. Tidak ada anggota kru yang tersedia untuk mengemudikan kapal tersebut, dan penumpang itu menawarkan diri karena memiliki pengalaman di yacht. Meskipun tindakannya mendapat kritik di kemudian hari, Lightoller tidak diragukan lagi telah menyelamatkan banyak nyawa. Ketika kapal tenggelam, Lightoller sedang berusaha menurunkan sekoci lipat. Saat ia jatuh ke air, ia tersedot ke bawah permukaan dan tertekan ke kisi-kisi ventilasi ruang kettle. Air dingin yang mengenai kettle yang masih panas menyebabkan ledakan energi yang mendorong Lightoller kembali ke permukaan. Dia berada dekat dengan sekoci yang terbalik dan berhasil naik ke atasnya. Lightoller adalah anggota kru paling senior yang selamat dari tenggelamnya Titanic. Meskipun hanya karena kebetulan, dia tidak mengalami nasib yang sama seperti banyak orang yang bekerja bersamanya. Hanya beberapa tahun kemudian, Perang Dunia Pertama pecah. Lightoller terus bekerja di lautan, pada awalnya sebagai bagian dari kontribusi White Star untuk upaya perang, dan kemudian sebagai bagian dari militer. Dia membantu memimpin kapal torpedo dan kapal selam U ke dalam pertempuran. Kemudian, hampir tepat 6 tahun setelah tenggelamnya Titanic, dia dihadapkan pada pemandangan yang sudah tidak asing lagi. Pada tanggal 1 April 1918, kapal yang dinaiki Lightoller bertabrakan dengan kapal penangkap ikan. Kapal itu tetap mengapung selama beberapa jam, dan Lightoller adalah salah satu orang terakhir di atas kapal sebelum mengevakuasi sebagian besar awak ke tempat yang aman. Peristiwa besar terakhir dalam hidupnya terjadi bertahun-tahun kemudian, pada awal Perang Dunia Kedua. Dia sudah pensiun dari White Star Line, tapi masih memiliki kecintaan terhadap laut. Dia dan istrinya memiliki sebuah kapal pesiar yang telah mereka perbaiki bernama Sundowner. Pada tanggal 31 Mei 1940, Lightoller dihubungi oleh pihak Admiralty, menanyakan apakah mereka bisa mengambil alih Sundowner untuk membawanya menyeberangi Selat Inggris. Itu akan menjadi salah satu dari banyak kapal kecil yang berlayar ke Dunkirk untuk menyelamatkan para tentara di sana. Lightoller menolak untuk menyerahkan kapal pesiar itu, tetapi mengatakan bahwa dia akan berlayar ke sana sendiri. Pada usia 66 tahun, dia berangkat bersama putranya Roger, seorang pramuka laut berusia 18 tahun, untuk menyelamatkan tentara yang terdampar. Kapal pesiar itu belum pernah membawa lebih dari 21 orang sebelumnya, tetapi berhasil menyelamatkan 130 pria dari pantai Dunkirk. Tindakan Lightoller menginspirasi sebuah karakter dalam film Christopher Nolan, Dunkirk. Itu adalah serangkaian kebetulan yang menempatkan Lightoller di tempat yang tepat atau justru di tempat yang salah pada saat yang tepat. Tetapi dia berhasil bertahan dari semua pengalaman luar biasa ini tanpa cedera serius pada dirinya sendiri. Nomor 7. Beberapa kebetulan paling aneh terjadi ketika peristiwa sejarah yang sangat mirip tampaknya terjadi pada waktu yang sama, tetapi di tempat yang benar-benar berbeda. Pada abad ketiga, dua kekaisaran terbesar di dunia pada saat itu sama-sama mengalami gejolak yang membuat mereka terpecah dan berubah selamanya. Di ujung barat Eurasia terdapat Kekaisaran Romawi. Masalah telah berkembang di dalam kekaisaran selama beberapa generasi. Tidak ada satu cara pasti untuk menentukan keberhasilan seorang kaisar.
Penuntut tahta yang bersaing bisa dengan cepat menjerumuskan seluruh kekaisaran ke dalam perang saudara jika salah satunya tidak segera diakui lebih dulu daripada yang lain. Kekaisaran berada di bawah tekanan dari suku-suku Gotik dan Jermanik di utara, serta kekaisaran Persia Sasaniah di timur. Penyakit dan panen yang buruk menyebabkan kekurangan makanan dan penurunan jumlah pajak yang bisa dipungut. Koin-koin diturunkan nilainya agar tentara bisa dibayar. Ini berhasil dalam jangka pendek, tetapi berisiko lepas kendali. Awal resmi krisis abad ketiga dimulai pada tahun 235 ketika Kaisar Severus Alexander kehilangan nyawanya di tangan pasukannya sendiri. Selama 50 tahun berikutnya, setidaknya 20 orang berbeda diproklamasikan sebagai kaisar. Sebagian besar dari mereka tidak memiliki kekuasaan nyata. Mereka seringkali adalah komandan tentara yang memenangkan kesetiaan pasukan mereka selama pertempuran, tetapi dia juga bisa dengan mudah kehilangan kepercayaan itu. Jika kaisar tidak disingkirkan oleh penantang saingannya, dia mungkin akan diserang oleh pasukannya sendiri, yang tidak lagi percaya bahwa dia adalah orang yang tepat untuk pekerjaan itu. Seiring krisis berlangsung, kekaisaran terpecah menjadi 3 bagian berbeda. Di utara dan barat, Galia, Spanyol, dan Britania memisahkan diri dari Kekaisaran Galia. Levant dan Mesir menjadi Kekaisaran Palmyra. Kedua kekaisaran baru itu tidak selalu memberontak terhadap kekaisaran yang sebenarnya, tetapi mereka berusaha melindungi diri dari serangan pihak luar, baik itu suku-suku Jermanik maupun Sasania. Pada tahun 270, Kaisar Aurelian mengambil alih kendali kekaisaran. Dia berhasil menyatukan kembali dan membawa Kekaisaran Galia serta Kekaisaran Palmyra ke dalam kekuasaan Romawi dan menghentikan sebagian besar pertempuran. Krisis berlanjut selama 1 dekade setelah Aurelian, tetapi akhirnya Diocletian mengambil alih kendali, menerapkan reformasi politik dan ekonomi yang akan menjaga Kekaisaran Romawi tetap bertahan selama berabad-abad ke depan. Di ujung lain Eurasia, Tiongkok menghadapi masalah yang serupa. Dinasti Han adalah salah satu yang paling lama bertahan dalam sejarah Tiongkok, tetapi telah lama dilanda korupsi selama bertahun-tahun. Penguasa sebenarnya tidak bertahan lama di atas tahta, tetapi para kasimlah yang memegang sebagian besar kekuasaan. Pajak yang tinggi dan kelaparan menyebabkan pemberontakan di kalangan petani. Para prajurit lebih setia kepada panglima perang daripada kepada kaisar. Akhirnya, para panglima perang itu memanfaatkan kekuasaan ini. Dinasti Han secara resmi runtuh pada tahun 220, hanya 15 tahun sebelum awal resmi krisis Romawi. Tiongkok terpecah menjadi 3 kerajaan yang terus berperang satu sama lain hingga tahun 280, ketika Kaisar Wu dari dinasti Jin menyatukan Tiongkok sekali lagi. Tumpang tindih antara kedua krisis ini sama sekali tidak berhubungan dan hanya kebetulan saja. Garis waktu ini membantu kita merenungkan bagaimana banyak peristiwa terpisah dalam sejarah sebenarnya tidak dipisahkan oleh waktu, melainkan hanya oleh geografi. Nomor 6. Pada tahun 1936, seorang bangsawan kaya pindah ke sebuah kediaman besar di pedesaan Inggris. Sejauh yang bisa diketahui oleh tetangga atau teman barunya, tidak ada yang aneh atau mencurigakan tentang dirinya. Namun pria itu menghilang tepat sebelum perang dimulai, dan orang-orang segera menyadari bahwa mereka telah memiliki seorang mata-mata di tengah-tengah mereka. Secara kebetulan, pria yang tinggal tepat di seberang gang juga seorang mata-mata, namun bekerja di pihak yang berlawanan. Robert Trike adalah seorang baron yang lahir di Latvia. Ia berpendidikan tinggi dan dianggap sebagai bangsawan yang terhormat dan kaya. Ketika pertama kali tiba di Inggris, ia datang dengan sebuah cerita yang dengan mudah membuat banyak rekan-rekannya berpihak padanya. Ia terpaksa meninggalkan rumahnya selama Revolusi Oktober, dan hartanya telah disita oleh kaum Bolshevik. Trike tampaknya masih memiliki cukup uang untuk berperan sebagai seorang bangsawan kaya. Ia menyewa Lachington Manor, sebuah kediaman megah di Wiltshire di jantung Inggris. Kediaman itu dilengkapi dengan perabotan mahal dan karya seni. Para pelayan dan 5 kuda ras juga dibawa ke properti tersebut. Banyak tetangga Trike juga kaya raya, dan ia dengan cepat berteman dengan kalangan bangsawan setempat. Dia diterima di perkumpulan perburuan Beaufort, di mana pemimpin perburuan itu adalah Adipati Beaufort. Adipati itu juga menjabat sebagai pejabat urusan kuda di istana Buckingham. Anggota perburuan lainnya adalah Stuart Menzies. Menzies berasal dari keluarga kaya dan pernah belajar di Eton College. Dia pernah menjadi kapten di Second Life Guard selama Perang Dunia Pertama dan diberhentikan dengan hormat setelah serangan gas pada tahun 1915. Menzies maupun anggota lain perkumpulan perburuan itu tidak tahu bahwa Trike adalah seorang mata-mata. Dia telah dikirim ke Inggris oleh Badan Intelijen Jerman untuk mengumpulkan informasi tentang masyarakat kelas atas Inggris. Dia menghabiskan bertahun-tahun menguping percakapan dan meneruskan informasi ke Jerman. Bagian lain dari misinya adalah mencoba merekrut orang-orang untuk tujuan yang sama. Dia mencoba mempromosikan ideologi kebencian yang sedang disebarkan di Jerman, tetapi usahanya tidak terlalu berhasil seperti yang diharapkan. Pada suatu saat selama 3 tahun tinggal di Lachington Manor, Trike menyadari mengapa Menzies secara khusus akan menjadi masalah. Setelah keluar dari Lifeguards, lulusan Eton itu bergabung dengan MI6. Pada saat itu, MI6 belum menjadi kekuatan intelijen besar seperti yang dikenal selama perang.
Itu hanyalah cabang pemerintahan yang relatif tidak berpengaruh. MI6 menghadapi skeptisisme dari cabang-cabang militer lainnya, dan meskipun sempat meraih beberapa keberhasilan di Perang Dunia Pertama, MI6 tetap tergolong lemah. Menzies telah meniti karirnya di institusi itu sejak bergabung pada tahun 1919, dan sudah cukup tinggi jabatannya ketika Trike mengetahui siapa sebenarnya tetangganya itu. Menzies tidak hanya merupakan bagian dari MI6, tetapi ia juga dikenal sangat ahli dalam mengidentifikasi agen-agen Jerman. Pekerjaan Menzies tampaknya sama sekali tidak diketahui oleh intelijen Jerman ketika mereka mengirim Trike untuk menjadi tetangganya, yang menunjukkan bahwa dua mata-mata yang tinggal bersebelahan itu hanyalah kebetulan atau sesuatu yang tidak disengaja. Pada tahun 1939, sekitar waktu yang sama ketika Menzies diangkat menjadi kepala MI6, Badan Intelijen Jerman memutuskan bahwa yang terbaik adalah mengeluarkan Trike dari situasi tersebut. Dia ditarik kembali kalau penyamarnya terbongkar, dan baru setelah dia menghilang, pihak Inggris menyadari ada sesuatu yang salah dengan Trike, dan barang-barangnya di Lexington Manor disita. Tetapi Trike sendiri berhasil melarikan diri. Nomor 5. Kehidupan Richard yang ketiga dan keluarga dekatnya dipenuhi dengan kebetulan-kebetulan yang menyeramkan. Salah satu yang paling menyeramkan adalah sepasang peristiwa kelam yang terpisah tepat 1 tahun. Pada 9 April 1483, kakak Richard, Edward yang keempat, meninggal dunia di Istana Westminster. 12 tahun sebelumnya, dia telah dinyatakan sebagai raja untuk kedua kalinya setelah bertahun-tahun berperang selama Perang Mawar. Namun, 12 tahun masa pemerintahan kedua Edward relatif damai. Sang raja memiliki 2 putra dan seorang putri, dan kemungkinan besar ia berharap dapat dengan mudah mewariskan mahkota kepada putra sulungnya ketika ia meninggal dunia. Namun, kematian itu terjadi jauh lebih cepat daripada yang diduga siapapun. Ia baru berusia 40 tahun ketika tiba-tiba jatuh sakit. Penyebab pasti penyakitnya telah menjadi perdebatan para ahli sejak ia meninggal dunia. Teori-teori yang ada meliputi pneumonia dan tifus, atau penyakit yang mungkin disebabkan oleh salah satu dari banyak perselingkuhan Edward. Apapun penyebabnya, ketika ia meninggal, putranya Edward dinyatakan sebagai Raja Inggris berikutnya. Namun, Edward kelima baru berusia 13 tahun dan tidak pernah menjalani upacara penobatan. Dia dan saudara-saudaranya dinyatakan tidak sah, dan tahta pun jatuh ke tangan paman Edward, Richard III. Edward dan adik laki-lakinya ditempatkan di kediaman kerajaan di Menara London ketika mereka tiba-tiba menghilang secara misterius. Richard dinobatkan pada tanggal 6 Juli dalam upacara bersama dengan istrinya. Yang tidak hadir dalam upacara tersebut adalah putra mereka yang juga bernama Edward. Edward of Middleton adalah satu-satunya putra sah Richard. Sayangnya hanya sedikit detail tentang dirinya dalam catatan sejarah, termasuk tanggal lahir pastinya, yang berada di antara tahun 1473 dan 1476. Edward mungkin adalah anak yang sering sakit-sakitan, yang bisa menjelaskan mengapa dia jarang terlihat di luar Middleton. Pada bulan September 1483, dia secara resmi diangkat menjadi Pangeran Wales. Tetapi menurut catatan sejarah, saat itu dia tidak bisa berjalan dan harus digendong di atas tandu. Pada musim semi, tahun 1484, Raja dan Ratu melakukan tur resmi keliling kerajaan, yang dikenal sebagai lawatan kerajaan. Pangeran muda itu tidak ikut bersama mereka. Menurut salah satu sumber, ada kemungkinan Edward ditinggalkan sebagai simbol rezim baru di utara, tetapi teori yang lebih mungkin adalah dia terlalu sakit untuk bepergian. Meskipun begitu, baik raja maupun ratu tidak menduga bahwa penyakit itu akan menjadi separah itu. Menurut para penulis sejarah yang hampir sezaman, Edward meninggal dunia hanya berselang beberapa hari dari peringatan pertama wafat pamannya. Tanggal pastinya tidak pernah diketahui, tetapi sering dicatat sebagai 9 April 1484. Bahkan jika itu hanya terjadi pada paruh pertama bulan April, kebetulan-kebetulan aneh itu akan tampak seperti pertanda buruk bagi Richard, terutama ketika istrinya meninggal hanya beberapa bulan kemudian. Nomor 4. Charlemagne dikenal sebagai salah satu raja terbesar dalam sejarah, menyatukan sebuah kekaisaran yang membentang di wilayah Prancis, Jerman, dan Italia modern. Namun jika bukan karena kebetulan waktunya ketika kematian yang tak biasa itu terjadi, nasib kerajaan Franka bisa saja sangat berbeda. Hanya 3 tahun setelah Charlemagne lahir, ayahnya Pepin si Pendek memiliki seorang putra lagi, Carloman. Carloman baru berusia 3 tahun ketika ia diurapi menjadi raja bangsa Franka oleh Paus. Saudaranya dan ayahnya juga diurapi dan diberikan gelar yang sama dalam upacara tersebut. Paus tampaknya memperlakukan Carloman sebagai setara dengan Charlemagne sepanjang hidupnya. Dan urusan politik dengan bangsawan Eropa lainnya tidak selalu memihak salah satu dari mereka. Pada tahun 768, Pepin wafat. Menurut tradisi Franka, tanah seorang raja akan dibagi di antara semua ahli warisnya. Ada motif yang jelas dan perpecahan yang nyata di wilayah Pepin. Kekaisarannya terdiri dari 2 wilayah tradisional, yaitu Neustria dan Austrasia. Masing-masing terdiri dari bagian barat dan timur laut kekaisaran. Namun Pepin tidak membagi wilayah berdasarkan garis-garis ini.
Sebaliknya, Karloman diberikan bagian dalam kerajaan, sementara Karel Agung mendapatkan wilayah-wilayah yang mengelilingi saudaranya. Wilayah Karloman lebih mudah dipertahankan, tetapi wilayah itu juga merupakan daerah yang lebih miskin. Mengapa pembagian ini dipilih masih menjadi misteri, tetapi diduga Pepin berusaha menunjukkan bahwa kekaisaran tetap bersatu, namun dipimpin oleh dua orang yang berbeda. Sayangnya, Karel Agung dan Karloman tampaknya tidak akur satu sama lain pada saat ini. Karloman baru berusia 17 tahun ketika ia diangkat menjadi raja, dan Karel Agung baru berusia 21 tahun. Seberapa besar permusuhan antara kedua saudara ini telah menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Tetapi memang ada saat-saat di mana keadaan menjadi tegang di antara mereka berdua. Saat mencoba memadamkan pemberontakan, Karloman tampaknya merusak upaya kakaknya. Karel Agung tetap berhasil, tetapi tindakan sang raja yang lebih muda tetap dijadikan bukti bahwa mereka tidak akur. Ada juga kerajaan Lombardia di Italia Utara yang perlu dipertimbangkan. Bangsa Lombardia berada tepat di perbatasan Karloman dan menjadi ancaman terbesarnya. Ibunya mengatur pernikahan antara putri Raja Lombardia dan Karel Agung, yang secara efektif melengkapi kepungan itu. Pada tahun 771, tampaknya kedua bersaudara itu sedang menuju peperangan. Para sejarawan telah memperdebatkan apakah hal ini benar-benar bisa terjadi. Mereka menunjukkan bahwa Karel Agung bersikap pragmatis di masa akhir pemerintahannya, dan mungkin saja ini bisa berlanjut sebagai perang dingin untuk waktu yang jauh lebih lama. Namun kemudian sesuatu yang tak terduga terjadi. Karloman wafat. Penyebab pastinya tidak diketahui, meskipun tercatat bahwa ia mengalami mimisan hebat. Namun, ini kemungkinan besar merupakan gejala dari sesuatu yang lain. Tidak diyakini bahwa Karel Agung ada hubungannya dengan kematian saudaranya. Itu murni karena sebab alami, hanya waktunya saja kebetulan sangat aneh. Karloman memiliki putra-putra yang masih kecil yang seharusnya menjadi ahli warisnya, tetapi mereka masih bayi ketika dia meninggal. Para bangsawan Karloman memilih saudaranya daripada jandanya, dan Karel Agung diangkat menjadi satu-satunya raja seluruh kekaisaran Franka. Wafatnya Karloman juga memicu perang dengan bangsa Lombard. Karel Agung tidak lagi membutuhkan mereka untuk menekan saudaranya dan menceraikan istrinya tak lama setelah Karloman wafat. Lalu Raja Franka itu dengan cepat menaklukkan kerajaan Lombard, memperluas kekaisaran lebih jauh lagi. Jika Karloman hidup sedikit lebih lama, sejarah mungkin akan berjalan sangat berbeda, mengubah wajah Eropa selama berabad-abad yang akan datang. Nomor 3. Dalam waktu hanya beberapa jam, 4 gempa bumi dahsyat mengguncang 3 negara berbeda di kawasan Pasifik. Saat operasi penyelamatan dimulai, orang-orang berspekulasi tentang hubungan seperti apa yang mungkin dimiliki gempa-gempa ini. Tetapi menurut para ilmuwan, hanya 2 dari 4 gempa tersebut yang saling berhubungan. Guncangan dimulai tepat setelah pukul 8:10 pagi pada tanggal 24 Juni 2026. Di Redwood Valley, California. Setelah beberapa bulan guncangan hebat, gempa-gempa itu mereda dan sebagian besar orang yang merasakannya mampu bangkit kembali. Negara bagian ini adalah salah satu tempat yang paling siap di dunia untuk menghadapi gempa bumi. Yang satu ini berkekuatan 5,6 skala Richter. Yang tidak bisa dianggap remeh, tetapi tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan. Saluran air dan listrik terganggu dan atap setidaknya satu rumah telah runtuh. 6 orang terluka. 7 jam kemudian, lebih dari 3.500 mil jauhnya, gempa lain yang bahkan lebih kuat terjadi. Kali ini, gempa terjadi di wilayah Yaqui, Venezuela. Gempa ini jauh lebih kuat, mencapai magnitudo 7,2, dan lokasinya membuat dampaknya makin dahsyat. Gempa tersebut merupakan hasil dari pergerakan geser mendatar pada sesar Bocano, salah satu dari banyak garis sesar yang membentuk batas antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan. Kedua lempeng tersebut saling bergeser, menyebabkan gelombang merusak menyebar ke seluruh wilayah. Hanya beberapa detik kemudian, gempa lain pada sistem sesar yang sama terjadi. Kali ini, sesar San Sebastian Utama menjadi penyebab kerusakan, dan gempa tersebut mencapai magnitudo 7,5. Kedua gempa tersebut bersama-sama menyebabkan kehancuran luas di seluruh negeri. Ibu kota Caracas dan negara bagian La Guaira terkena dampak yang sangat parah. Bangunan-bangunan di daerah ini tidak dirancang untuk menahan guncangan sebesar itu. Lebih dari 80% bangunan runtuh. Upaya pencarian dan penyelamatan segera dilakukan, tetapi lebih dari sebulan setelah gempa, puluhan ribu orang masih dinyatakan hilang. Setidaknya, 5.500 orang kehilangan nyawa mereka. Gempa kembar Venezuela adalah bencana alam paling mengerikan yang terjadi dalam 24 jam. Tetapi itu bukan yang terakhir. Di sisi lain, Samudra Pasifik, tanggal di kalender sudah berganti menjadi 25 Juni. Tetapi sebenarnya, kurang dari 30 menit setelah gempa di Venezuela, gempa lain terjadi di lepas pantai Jepang. Guncangan mulai terasa tepat setelah pukul 7.30 pagi. Pusat gempa berada 22 mil di timur-timur Laut Iwate, tetapi gempa itu cukup kuat sehingga dampaknya terasa hingga ke daratan. Ratusan bangunan rusak dan 10 orang terluka akibat gempa tersebut.
Beberapa pipa air juga mengalami kerusakan. Dengan begitu banyak gempa kuat yang terjadi di sepanjang tepi Samudra Pasifik dalam satu hari, banyak yang berspekulasi bahwa pasti ada hubungan antara ketiga peristiwa tersebut. Memang, mungkin satu gempa memicu gempa lainnya, seperti yang terjadi di Venezuela. Namun hal itu biasanya terjadi dalam satu sistem patahan yang sama, dan gempa-gempa tersebut terletak relatif berdekatan satu sama lain. Gempa Venezuela bahkan tidak terhubung dengan lempeng Pasifik, yang menjadi penyebab dua peristiwa gempa lainnya. Menurut para ahli, tidak ada hubungan antara peristiwa-peristiwa ini. Tak terhitung banyaknya gempa terjadi setiap hari, dan itu hanya kebetulan bahwa 3 gempa yang relatif besar terjadi di dekat wilayah berpenduduk, cukup untuk menarik perhatian. Nomor 2. Antara 2 September dan 5 September 1666, sebuah kebakaran hebat melanda jantung kota London, dan ribuan rumah serta bangunan sipil hancur. Setelah kebakaran itu, banyak orang menoleh kembali pada para peramal terkenal dan mencoba menghubungkan prediksi mereka dengan kebakaran tersebut. Kebanyakan hanya masuk akal jika dilihat ke belakang. Tapi ada satu prediksi yang sangat akurat secara kebetulan hingga terasa menyeramkan. Setelah bencana itu, warga mencari seseorang untuk disalahkan. Beberapa bulan sebelum kebakaran, seorang pria bernama John Rathbone telah ditangkap. Rathbone dan sekelompok mantan anggota parlemen telah bersekongkol untuk menggulingkan raja dan mengembalikan persemakmuran. Sebagian dari rencana itu termasuk membakar London. Rencana itu secara kebetulan akan dilaksanakan pada tanggal 3 September. Tanggal itu dipilih sebagian karena penting bagi kaum Republikan Inggris. Itu adalah hari peringatan 2 kemenangan Oliver Cromwell selama Perang Saudara. Tapi mereka juga memilihnya karena tanggal itu sesuai dengan ramalan bintang. 14 tahun sebelumnya, William Lilly telah menulis Monarchy or No Monarchy in England. Ini adalah serangkaian ramalan untuk Inggris yang ditulis sebagai hieroglif. Dia mendasarkan ramalan itu pada mimpi-mimpi yang pernah dialaminya dan mengatakan bahwa mimpi-mimpi itu menyingkap masa depan yang jauh. Simbol-simbol dalam gambar itu bisa diuraikan oleh mereka yang memiliki pengetahuan astrologi, mengungkapkan bahwa itu adalah horoskop. 2 dari gambar-gambar ini secara khusus sangat penting. Satu menunjukkan sebuah kota yang terbakar di samping sungai. Yang lain menunjukkan sepasang anak kembar terbalik dan tergantung di atas api. Anak kembar itu mewakili Gemini, yang konon merupakan zodiak London. Posisi terbalik berarti gambar itu memang dimaksudkan untuk diorientasikan seperti itu. Menurut para ahli astrologi, detail penting dalam gambar itu menunjukkan bahwa horoskop itu cocok dengan awal September tahun 1666. Gambar lainnya tidak memberikan tanggal, tetapi mudah untuk melihat kesamaan antara kota itu dan London. Ketika parlemen mencari kemungkinan penyebab kebakaran, mereka beralih kepada William Lilly. Lilly sudah cukup terkenal sebagai seorang ahli astrologi. Dia pernah menjadi berpihak pada kubu parlemen selama perang, tetapi membuat ramalan untuk kedua belah pihak. Dia adalah ahli astrologi terkemuka di Inggris, dan potretnya adalah yang paling banyak beredar setelah potret raja karena muncul di dalam buku-bukunya. Lilly hadir di hadapan komite khusus yang dibentuk untuk mencari penyebab kebakaran tersebut. Ketika ditanya tentang ramalannya, Lilly tidak menyangkal bahwa London digambarkan dalam salah satu gambar tersebut. Tetapi dia mengatakan bahwa gambar-gambar itu tidak cukup akurat untuk dikaitkan dengan satu tanggal tertentu. Dia juga membantah terlibat secara pribadi. Dia tidak perlu memaksakan ramalan tertentu ini menjadi kenyataan untuk meningkatkan reputasinya. Penjelasan Lilly diterima dan dia dibebaskan. Bahkan jika gambar-gambar Lilly memang menyebutkan tanggal, kenyataan bahwa ramalan itu menjadi kenyataan tidak lebih dari sekedar kebetulan, seperti halnya ramalan-ramalan lain tentang kebakaran besar. Nomor 1. Pada tanggal 12 Juni 2025, sebuah kecelakaan pesawat yang mengerikan terjadi di Gujarat, India. 260 orang kehilangan nyawa, termasuk hampir semua orang yang berada di dalam pesawat. Satu-satunya yang selamat adalah seorang pria yang berhasil melarikan diri dari puing-puing pesawat. Berita tentang keselamatannya menjadi berita utama di seluruh dunia, mendorong seorang penyanyi Thailand untuk menunjukkan sebuah kebetulan yang menyeramkan antara penerbangan tersebut dan sesuatu yang terjadi padanya beberapa dekade sebelumnya. Penerbangan Air India 171 seharusnya terbang dari Bandara Amritsar di Gujarat, India, menuju London Gatwick di Inggris. Pesawat lepas landas tepat setelah pukul 13.40 waktu setempat untuk memulai perjalanan rutin dengan 242 anggota kru. Pilotnya berpengalaman dan tampaknya tidak ada hal apapun yang terjadi sebelum lepas landas yang membuat mereka khawatir. Namun, hanya beberapa detik kemudian, pesawat mulai kehilangan ketinggian dan jatuh menabrak gedung asrama sebuah perguruan tinggi kedokteran yang hanya berjarak 1 mil dari landasan. Beberapa saat setelah kecelakaan, bahan bakar yang tumpah terbakar dan puing-puing pesawat dilalap api. Dari 242 orang di dalam pesawat, hanya 1 orang yang berhasil melarikan diri. Vishwas Kumar Ramesh adalah pria Inggris berusia 40 tahun yang sedang dalam perjalanan kembali ke Inggris bersama saudaranya. Dia duduk di 11A. Sebuah kursi di baris pintu keluar yang terletak tepat di depan sayap pesawat. Dia berhasil selamat dari benturan awal dan kemudian melihat sebuah celah di badan pesawat. Pada saat bencana itu terjadi, dia tidak bisa memastikan apakah dinding pesawat yang pecah atau pintu darurat yang terbuka akibat kecelakaan tersebut. Dia melarikan diri melalui lubang itu dan terekam kamera saat berjalan menjauh dari puing-puing sebelum api mulai menyebar.
Kisah Rames yang selamat secara ajaib menjadi berita utama di surat kabar di seluruh dunia. Bagi Rames, ada lebih banyak cerita daripada sekadar selamat secara ajaib. Dia kehilangan saudaranya dalam kecelakaan itu dan mulai mengalami PTSD. Nomor kursinya sering muncul dalam laporan berita dan menarik perhatian James Lloyd Cusack, seorang penyanyi dan aktor asal Thailand. Pada tahun 1998, Lloyd Cusack adalah salah satu dari 146 orang di dalam penerbangan Thai Airways International nomor 261 ketika pesawat itu jatuh saat mencoba mendarat di Bandara Sarathani. Tidak terlalu banyak kesamaan antara kedua kecelakaan tersebut. Bencana yang lebih baru terjadi saat lepas landas, sedangkan yang sebelumnya terjadi saat pendaratan. Penyebab kedua kecelakaan itu tampaknya tidak sama. Meskipun investigasi terhadap bencana tahun 2025 masih berlangsung. Pesawatnya sendiri bahkan bukan tipe yang sama, tapi ada satu kesamaan yang menyeramkan. Lloyd Cusack adalah satu dari hanya 45 orang yang selamat dari kecelakaan Thai Airways, dan dia duduk di kursi 11A. Penyanyi itu membagikan ceritanya di media sosial. Dia tidak memiliki tiket atau boarding pass-nya, jadi dia tidak bisa membuktikannya. Tapi dia membagikan denah tempat duduk yang menunjukkan posisinya di pesawat. Dan dia mengatakan, cerita itu membuatnya merinding. Para ahli kecelakaan pesawat menegaskan bahwa tidak ada cara untuk menentukan kursi paling aman di pesawat, karena setiap kecelakaan berbeda-beda. Bahkan jika posisi Rames di dekat pintu membantunya untuk melarikan diri, itu belum tentu membantunya selamat dari benturan awal. Kursi 11A juga berada di lokasi yang berbeda pada penerbangan Thai Airways itu, menunjukkan bahwa benar-benar hanya kebetulan yang membuat dua kursi beruntung ini memiliki nomor yang sama. Terima kasih banyak sudah menonton teman-teman. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol suka. Jangan lupa juga untuk subscribe dan klik lonceng notifikasi supaya tetap update dengan semua video terbaru kami. Nama saya Ty Notes dan sampai jumpa di video berikutnya.